Shalom keluarga damai, sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sampai saat ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami dan membentuk karakter kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19-23. Namun saya akan membacakan ayat 19 dan 23. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya dari semua orang menangkan sebanyak mungkin orang. 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Keluarga damai, kita tentunya sudah familiar ya dengan istilah hamba. Namun apa arti hamba itu sebenarnya? Di ayat 19, bahasa Yunani yang dipakai adalah doulo, yang artinya adalah hamba atau menjadi budak atau terikat. Dalam ayat ini dikatakan Paulus menjadikan diri hamba. Menurut Anda, siapa ya yang menginspirasi Paulus untuk memiliki sikap seperti ini? Iya betul, Yesus, Sang Guru, yang adalah teladan terbesar dari kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata hamba yang dipakai di ayat 7 adalah doulos, artinya hampir sama ya, hamba, budak, dan pelayan. Kalau Yesus menjadi role model bagi Paulus, emang bagaimana sih Yesus merendahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba? Pertama-tama, di awal dari kelahirannya yang begitu bersahaja. Siapa yang dipilih Allah untuk mengandung bayi Yesus? Bangsawankah? Jutawan? Atau selebriti? Bukan. Allah memilih seorang wanita sederhana. Kemudian, siapa yang mendapat hot news atau berita hangat kelahiran Yesus? Raja-raja kah? Bukan juga, tapi gembala domba yang begitu sederhana. Kemudian, saat Yesus mulai berkarya, banyak sekali hal kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus. Mari kita bersama memperhatikan 3 hal ini saja. Yang pertama, saat menyembuhkan orang buta. Apakah Anda masih ingat perkataan Yesus setelah menjelikan mata orang buta? Di Matius 9, Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Jelas sekali bahwa Yesus sangat rendah hati dan tidak butuh popularitas. Jadi bagi kita ya, saya dan Anda, jika dalam pelayanan kita, di hati kecil kita masih terbersit sebuah dorongan popularitas, mari kita bersama mohon ampun pada Tuhan. Selanjutnya contoh yang kedua, membasuh kaki murid di perjamuan terakhir. Di sini Yesus betul-betul merendahkan dirinya seperti seorang hamba. Sudah terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan standar bagi para pemimpin, yaitu memimpin dengan hati hamba yang berjiwa melayani, atau sering disebut dengan servant leadership. Hal yang ketiga, secara eksplisit Yesus berfirman, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Keluarga damai, bahkan sampai kematiannya pun Yesus rela merendahkan dirinya begitu hina, mati di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus sampai seperti itu? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Bukan hanya kalangan atas saja, tapi semua golongan, semua umat manusia. Keluarga damai, apa sih rendah hati itu? Secara sederhana, saya coba sampaikan 2 hal. Yang pertama adalah menurunkan ego kita serendah mungkin. Dan yang kedua, bersikap lebih kecil dan berjiwa pelayan. Di poin ketiga ini, kita akan mendasarkan dari Markus 9.
saat murid Yesus berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka, apa yang Yesus lakukan? Di ayat 35 dikatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, Yesus justru mengambil seorang anak kecil. Maknanya adalah lebih kecil adalah lebih bersahaja. Keluarga damai, kalau kita masih memiliki tinggi hati, itu artinya kita belum menerima Yesus yang telah merendahkan dirinya begitu rupa. Kita belum menghayati kehidupan Sang Guru, Juru Selamat kita semuanya. Pelajaran rendah hati dari Sang Guru inilah yang perlu terus kita ingat, terus kita hayati untuk menjadi aksi konkret dalam relasi kita dengan sesama. Hari ini kita akan bertemu dengan sesama, keluarga, atasan, rekan sekerja, partner bisnis, rekan dalam pelayanan kita, dan orang-orang yang di dalam pengaruh kita, seperti anak, murid, anak buah, dan lain sebagainya. Mari, saya dan Anda benar-benar terus mengasah dan mengembangkan sikap rendah hati seperti yang Kristus harapkan. Sebuah kutipan dari Bunda Teresa yang juga terinspirasi dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, katanya demikian. Kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Satu pertanyaan penutup. Apa alasan kita perlu rendah hati dan mengambil sikap sebagai hamba? Jawabnya adalah dalam firman hari ini. Segala sesuatu ini kita lakukan karena Injil. Supaya apa? Supaya kita boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Keluarga damai, biarlah dengan sikap rendah hati kita bisa memancarkan ajaran Kristus dan pada akhirnya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, satu permohonan kami hari ini, seiring dengan usia kami yang bertambah, kami mohon kiranya karakter rendah hati kami juga bertumbuh. Diawali dari pemikiran kami, terus bertumbuh dan memberi dampak bagi sekitar kami, hingga kami bisa memenangkan hati orang-orang. Dan hari lepas hari, kami makin serupa dengan Engkau ya Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin.